Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Risiko dan Tingkat Pengembalian. Sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu Erdi, yang kedua Christine Monica, yang ketiga saya sendiri atas nama Rina Pati, dan keempat atas nama Rosatina. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak videonya bareng-bareng. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagian A, pengertian risiko dan tingkat pengembalian, atau biasa disebut dengan Risks and Return. Yang pertama itu risiko atau risks. Secara umum, risiko adalah tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu atau tidak terwujudnya sesuatu tujuan pada suatu kurun atau periode waktu tertentu, atau time period. Su'ad Husnan menyebutkan bahwa risiko dibagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Semakin besar nilai varian, semakin jauh return aktual dan rata-rata returnnya. Varian dihitung dengan rumus sebagai berikut. Mungkin bisa dilihat pada PPT. Nah, untuk risiko aktif dapat dianalisis dengan dua cara, yaitu atas dasar berdiri sendiri atau stand-alone basis. Kemudian yang kedua atas dasar portofolio atau portofolio basis. Menurut Tandelilin pada tahun 2010, ada beberapa sumber risiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Yang pertama itu risiko suku bunga. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah pergerakan pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Yang ketiga, risiko inflasi. Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan. Yang keempat, risiko bisnis. Risiko bisnis merupakan risiko yang timbul dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis industri. Yang kelima, risiko finansial. Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan utang dalam pembiayaan modalnya. Keenam, risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Yang ketujuh, risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negara lainnya. Yang kedelapan, risiko negara. Risiko ini disebut juga risiko politik yang berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Dua, tingkat pengembalian atau return. Alasan utama seseorang berinvestasi adalah memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Ada beberapa pengertian return yang umum dipakai dalam dunia investasi, yaitu return on quality atau imbal hasil atas ekuitas merupakan pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, return of capital atau imbal hasil atas modal merupakan pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan dan bukannya distribusi dividen. Selanjutnya, return of investment atau imbal hasil atau investasi merupakan membagi pendapatan sebutan pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. Selanjutnya, return on invested capital atau imbal hasil atas modal investasi merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalisasi perusahaan. Selanjutnya, return realisasi atau realized return merupakan return yang telah terjadi. Selanjutnya, return on net worth atau imbal atas kekayaan bersih merupakan pemegang saham dapat menentukan imbal hasilnya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersihnya.
Selanjutnya, return on sales atau imbal hasil atas penjualannya merupakan untuk menentukan efisiensi operasi perusahaan. Seseorang dapat membandingkan persentase penjualan bersihnya yang mencerminkan laba sebelum pajak terhadap variabel yang sama dari periode sebelumnya. Selanjutnya, return ekspektasi atau ekspektasi return merupakan return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang. Selanjutnya, return total merupakan keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, return realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Selanjutnya, return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Selanjutnya ada yield. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Selanjutnya capital gain atau loss. Capital gain merupakan keuntungan atau kerugian bagi investor yang diperoleh dari kelebihan harga jual atau harga beli di atas harga beli atau harga jual yang keduanya terjadi di pasar sekunder. Selanjutnya B. Hubungan risiko dan tingkat pengembalian. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara risiko dan pengembalian adalah yang pertama bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi return maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga, semakin besar aset kita ditempatkan dalam keputusan investasi maka semakin besar pula risiko yang timbul dalam investasi tersebut. Yang keempat, kondisi hubungan yang bersifat linear ini hanya mungkin. Dan yang kelima, pada pasar yang bersifat normal, karena pada kondisi pasar yang tidak normal, semua ini bisa saja berubah atau tidak seperti yang diharapkan. Materi selanjutnya yaitu C. Tingkat pengembalian yang diharapkan atas investasi secara berdiri sendiri atau portofolio. Yang pertama, risiko arus kas aktiva dapat dipertimbangkan atas dasar berdirinya sendiri atau stand alone basis oleh setiap aktiva itu sendiri atau dalam konteks portofolio di mana investasi digabungkan dengan aktiva lain dan risikonya dikurangi melalui diverifikasi. Yang kedua, kebanyakan investor yang rasional memiliki portofolio aktiva dan mereka lebih memperhatikan risiko portofolionya daripada risiko aktiva individual. Yang ketiga, pengembalian yang diharapkan atas investasi adalah nilai rata-rata dari distribusi probabilitas pengembalian. Yang keempat, semakin besar probabilitas bahwa pengembalian aktual akan jauh di bawah pengembalian yang diharapkan, semakin besar risiko yang berdiri sendiri yang berkaitan dengan aktiva. Selanjutnya, yang kelima, tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham umumnya sama dengan pengembalian yang diperlukan. Yang keenam, namun sesuatu dapat terjadi yang menyebabkan tingkat pengembalian yang diperlukan berubah. Yang ketujuh, suku bunga bebas risiko dapat berubah karena perubahan inflasi yang diantisipasi. Yang kedelapan, beta saham dapat berubah. Yang kesembilan, penolakan investor terhadap risiko dapat berubah. Dan yang kesepuluh, dengan semakin berkembangnya dunia usaha dan investasi, maka didirikanlah oleh pemerintah Pasar Modal Indonesia. Dalam ini khususnya Bursa Efek Jakarta. Pasar modal memberikan pilihan investasi yang semakin banyak bagi perusahaan yang telah go public atau emiten untuk memperoleh dana yang mengembangkan perusahaannya maupun investor untuk memperoleh tingkat pengembalian yang lebih besar dari investasi yang ditanamkan sebelumnya. Materi selanjutnya D, yaitu teori portofolio. Yang pertama, konsep dasar portofolio. Halim memaparkan portofolio merupakan suatu kombinasi atau gabungan dari sekumpulan aset baik berupa real aset maupun finansial aset yang dimiliki oleh investor. Tujuan dari pembentukan portofolio ini adalah untuk mengurangi risiko dengan cara diverifikasi, yaitu menyebarkan sejumlah dana pada berbagai alternatif investasi. Tentunya investasi tersebut berkolerasi negatif. B. Jenis portofolio. Tanda lilin membedakan portofolio menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, portofolio efisien. Karakteristik portofolio efisien terlihat dari perilaku investor yang selalu ingin memaksimalkan return harapan
dengan tingkat risiko tertentu yang tersedia ditanggungnya atau mencari portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. C. Model portofolio Markowitz. Tujuan dari pembentukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko yang dapat dilakukan dengan cara diverifikasi. Sekitar tahun 1950, muncullah model Henry Markowitz yang selanjutnya dikenal sebagai diverifikasi Markowitz. Nasihat Markowitz yang sangat penting dalam diverifikasi portofolio adalah janganlah menaruh semua telur ke dalam satu keranjang, karena jika keranjang tersebut jatuh, maka semua telur di dalam keranjang tersebut akan pecah. Dalam konteks investasi, ajaran tersebut bisa diartikan sebagai nasihat untuk tidak menginvestasikan semua dana yang dimiliki hanya pada satu aset saja, karena jika aset tersebut gagal, maka semua dana yang telah diinvestasikan akan lenyap. Materi selanjutnya yaitu E. Model-model keseimbangan. Capital Asset Pricing Model disingkat dengan CAPM. Model perhitungan CAPM menurut Tandelin dirumuskan sebagai RI dikurang RF sama dengan alpha tambah buka I dalam kurung RM dikurang RF ditambah E. Keterangan RI dikurang RF disimbolkan sebagai imbalan saham pada perusahaan I, RF disimbolkan sebagai imbalan aset bebas risiko, RM disimbolkan sebagai imbalan pasar, alpha disimbolkan sebagai konstanta, buka I disimbolkan sebagai slope atau kepekaan saham I terhadap premium, dan E disimbolkan sebagai error. Selanjutnya ada kontroveri dan gap. Yang pertama, gap dalam model CAPM dan model APT. Model-model keseimbangan yang dapat digunakan untuk melihat risiko dan return dalam suatu analisis investasi terdiri dari model CAPM dan model APT. Masing-masing model memiliki kelemahan dan kelebihannya. Model CAPM dapat menggambarkan atau memprediksi realitas di pasar yang bersifat kompleks meskipun bukan kepada realitas asumsi-asumsi yang digunakan. Karena itu, CAPM sebagai sebuah model keseimbangan dapat membantu kita menyederhanakan gambaran realitas hubungan antara risiko dan return dalam dunia nyata yang terkadang sangat kompleks. Model CAPM adalah model yang dapat dikatakan jauh lebih sederhana dibandingkan dengan model APT dalam perhitungannya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Rumus yang digunakan yaitu RS sama dengan RF ditambah beta S dikali RM dikurang RF. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah karena beta S belum diketahui, maka perlu dilakukan pencarian beta S terlebih dahulu dengan cara seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu rata-rata return saham X yang harus ditentukan terlebih dahulu. Untuk mencari rata-rata, maka kita harus menjumlahkan seluruh return saham X. Kemudian dibagi dengan 5 sesuai dengan jumlah masing-masing return tersebut. Min 0,05 ditambah 0,05 ditambah 0,08 ditambah 0,15 ditambah 0,10 dibagi dengan 5 itu menghasilkan 0,066, sehingga deviasi return saham X adalah sebagai berikut. Untuk menentukan deviasi return, maka masing-masing return dikurangi dengan rata-rata return saham X. Tahun pertama, min 0,05 dikurang 0,066 menghasilkan min 0,1160. Tahun kedua, 0,05 dikurang 0,066 sama dengan min 0,0160. Tahun ketiga, 0,08 dikurang 0,066 menghasilkan 0,0140. Tahun keempat, 0,15 dikurang 0,066 sama dengan 0,0840. Tahun kelima, 0,10 dikurang 0,066 sama dengan 0,0340. Kedua yaitu menentukan rata-rata return pasarnya. Sama halnya dengan return saham, untuk menentukan rata-rata return pasarnya, maka masing-masing return pasarnya itu dijumlahkan kemudian dibagi dengan 5 sesuai dengan jumlah daripada return pasar tersebut. Min 0,12 ditambah 0,01 ditambah 0,06 ditambah 0,10 ditambah 0,05
dibagi 5 itu sama dengan 0,02, sehingga deviasi return pasar X adalah sebagai berikut. Tahun pertama, min 0,12 dikurang 0,02 sama dengan min 0,14000. Tahun kedua, 0,01 dikurang 0,02 sama dengan min 0,0100. Tahun ketiga, 0,06 dikurang 0,02 sama dengan 0,0400. Tahun keempat, 0,10 dikurang 0,02 sama dengan 0,0800. Tahun kelima, 0,05 dikurang 0,02 sama dengan 0,0300. Yang ketiga, kalikan masing-masing deviasi return saham dengan deviasi return pasarnya. Untuk tahun pertama, deviasi return sahamnya yaitu min 0,1160 dikali dengan return pasar yaitu min 0,14000 menghasilkan 0,0162. Tahun kedua, min 0,0160 dikali min 0,0100 sama dengan 0,0002. Tahun ketiga, 0,0140 dikali 0,0400 sama dengan 0,0006. Tahun keempat, 0,0840 dikali 0,0800 sama dengan 0,0067. Tahun kelima, 0,0340 dikali 0,0300 menghasilkan 0,0010, sehingga jumlahnya yaitu 0,0162 ditambah 0,0002 ditambah 0,0006 ditambah 0,0067 tambah 0,0010 menghasilkan 0,20247. Kemudian keempat, variasi return pasar dihitung sebagai berikut. Tahun pertama sama dengan minus 0,1400 pangkat 2 sama dengan 0,0196. Tahun kedua sama dengan minus 0,0100 pangkat 2 sama dengan 0,001. Tahun ketiga sama dengan 0,0400 pangkat 2 sama dengan 0,0016. Tahun keempat sama dengan 0,0800 pangkat 2 sama dengan 0,0064. Tahun kelima sama dengan 0,0300 pangkat 2 sama dengan 0,009. Jumlah sama dengan 0,019 ditambah 0,001 ditambah 0,0016 ditambah 0,0064 ditambah 0,009 sama dengan 0,0286. Bagian kelima sehingga beta untuk saham X adalah S per S pangkat 2 sama dengan 0,0247 dibagi 0,0286 sama dengan 0,86. 2 yaitu perhitungan return harapan X saham return dengan menggunakan model KIP adalah sebagai berikut. RS sama dengan RF ditambah beta S dalam kurung RM dikurang RF sama dengan 6 ditambah 0,8 dalam kurung 26 dikurang 6 sama dengan 6 ditambah 0,86 dalam kurung 2 sama dengan 0,06 ditambah 0,172 sama dengan 0,232 dalam kurung 23,2%. Dari perhitungan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan nilai beta 0,86 dan return yang diperoleh 27%, maka investor diajukan untuk berinvestasi pada saham tersebut karena nilai return ekspektasi model KIP lebih kecil daripada return yang dibawakan oleh perusahaan. Apabila return ekspektasi model KIP lebih besar dari return yang ditawarkan oleh perusahaan, maka investor tidak diajukan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa model CIPM dan model APT adalah model-model keseimbangan yang dapat digunakan untuk mengukur risiko dengan tingkat pengembalian yang diharapkan tercapai di masa depan.
Para investor akan menerima investasi yang ditawarkan oleh perusahaan bila nilai return ekspektasi yang ditawarkan oleh perusahaan lebih besar atau sama dari nilai wajar hasil perhitungan CIPM. Begitu pula sebaliknya, investor diajukan untuk menolak saham yang ditawarkan perusahaan bila nilai return ekspektasi yang diberikan perusahaan lebih kecil dari nilai wajar yang dihasilkan dari hasil perhitungan CIPM. Perhitungan dalam model CIPM hanya mempertimbangkan risiko sistematis pasar saja dalam mengukur tingkat pengembaliannya, sementara penelitian terdahulu ada yang menemukan bahwa ada faktor-faktor lain yang ternyata juga mempengaruhi tingkat pengambilan yang diharapkan. Model APT muncul untuk mencoba melengkapi kekurangan dalam model CIPM. Dalam model APT, risiko yang dijadikan pertimbangan tidak hanyalah faktor risiko sistematik pasar saja, melainkan risiko-risiko lain seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain. Risiko-risiko yang dipilih dalam model tersebut haruslah relevan agar dapat memberikan hasil yang akurat. Sayangnya, dalam model APT ini masih belum ada kesepakatan mengenai faktor-faktor risiko apa saja yang relevan dan berapa jumlahnya. Jika dibandingkan masing-masing model, baik model CIPM ataupun model APT sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Karena itu, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa model CIPM lebih baik atau model APT lebih baik. Karena model CIPM hanya memperhitungkan risiko sistematik pasar saja, maka model CIPM lebih cocok digunakan untuk melihat tingkat pengambilan untuk investasi jangka pendek yang lebih berorientasi untuk mendapatkan capital gain dengan cepat. Sebaliknya, model APT dapat memasukkan sejumlah faktor risiko yang dirasakan mampu untuk menggambarkan tingkat pengembalian di masa depan sehingga model APT lebih cocok digunakan untuk menilai tingkat pengembalian untuk investasi jangka panjang yang lebih berorientasi pada DeFi. Investasi jangka panjang memakan waktu yang lebih lama, di mana return saat itu dapat saja dipengaruhi oleh inflasi, nilai kurs, atau lain-lain sehingga untuk investasi jangka panjang penggunaan model APT dapat lebih mewakili keadaan yang sesungguhnya dalam menilai tingkat pengembalian.